Quran surat Al-An'am 152 yang bunyinya hatta yablugha asyuddahu, hingga yang mencapai kedewasaannya. Apa dewasa itu? Yakni kuwatahu. Maksudnya adalah kekuatannya itu sudah sempurna. Waqad takunu fil badan, dan kekuatan itu ada kalanya di badan. Waqad takunu fil ma'rifati bitajribah. Kekuatan yang disebut dewasa itu kekuatan memahami berdasarkan pengalaman. Remaja kalau umur sekitar SMA akhir gitu, itu sudah bisa, kekuatan badannya juga kuat, kemudian akalnya juga sudah bisa mengambil pelajaran dari kehidupan-kehidupan yang dilalui. Dewasa niku di antara tandanya adalah mampu untuk mengambil pelajaran dari kehidupan yang ada. Lah nek sampai tua, nuwun sewu, umur tua, umure pun 50 kaya kula, tapi belum bisa untuk mengambil pelajaran dari kehidupan. Itu namanya belum dewasa. Walaupun umurnya sudah tua. Nggih. Iki abad ke-13 sampun wonten teori seperti ini. Bahwa dewasa itu ya kuat badannya, kuat pikirannya, mampu untuk mengambil pelajaran dari pengalaman hidupnya. Dan itu di teori-teori psikologi zaman sekarang yang muncul sekitar abad ke-18-19 Masehi, itu baru muncul teori-teori tentang seperti itu. Tapi hari-hari ini yang lebih terkenal itu teori dari barat. Mengapa? Karena guru-gurunya, dosen-dosennya guru-guru itu adalah kebanyakan lulusan barat, nggak bisa baca tulisan Arab. Maksudnya kitab-kitab niku berarti yang disampaikan dosen-dosennya otomatis teori-teori yang dari barat. Padahal kita sebetulnya kaya tentang teori-teori seperti itu. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Rabbal Alamin. Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semuanya sehat, alhamdulillah. Oke. Terus sempat dan kehendak baik untuk memahami agama kita melalui Al-Qur'an dengan mengkaji tafsir-tafsir dari para ulama. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad. Satu minggu yang lalu kita membahas Quran ayat surat Al-Qasas ayatnya 13, 7 sampai 13 ini. Itu fase pertama atau babak kehidupan pertama dari
Nabi Musa alaihissalam. Yang mana Nabi Musa pada waktu itu dilahirkan di dalam kondisi penuh ketegangan karena siapa yang lahir pada waktu itu diperintahkan oleh Raja Mesir, Fir'aun, untuk dibunuh. Oleh karenanya Nabi Musa yang masih kecil itu diselamatkan dengan cara dikintirke, dihanyutkan di sungai. Lalu kemudian sungainya itu masuk ke istananya Fir'aun, ditemu oleh dayang-dayangnya istri Fir'aun. Kemudian diasuhlah. Saat diasuh itu ternyata nggak mau menyusu pada siapapun. Nah, ada mata-matanya ini adalah anaknya, kakaknya Nabi Musa, tuh yang masih kecil juga. Kemudian bilang, mau aku tunjukkan siapa yang bisa menyusui. Akhirnya yang bisa menyusui adalah ibunya Nabi Musa sendiri. Nah, kemudian di dalam kelanjutannya ini Quran surat Al-Qasas ayat 14. Insyaallah untuk fase yang kedua babak kehidupan Nabi Musa alaihissalam yang kedua ini ada di dalam ayat yang ke-14 sampai 20. Jusnya juz 20 surat Al-Qasas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma balagha asyuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Wa dakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين
وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين Sadaqallahul azim. Mulai 14 nggih. Walamma balagha asyuddahu. Dan tatkala Musa dewasa, wastawa atainahu hukma wa ilma. Dan sempurna akalnya, atainahu hukma wa ilma, kami menganugerahkan kepadanya hikmah dan pengetahuan. Wakadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. Oke, jadi yang pertama sebetulnya dewasa itu umur berapa? Dalam kitab tafsir Al-Jami'u li Ahkamil Quran yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi tahunnya 671 Hijriah, disebutkan wa qaulu Rabi'ah wa Malik annahul khulmu aulama qila fihi liqaulihi ta'ala hatta idza balagun nikah wa dzalika awalul asyud. Pendapat dari ulama yang namanya Rabi'ah dan Malik bahwa asyud itu yang sampai dewasa tadi kan tatkala Nabi Musa dewasa, wastawa dan sempurna akalnya lah. Dewasa itu seumur berapa lah? Niki pendapatnya Robi'ah dan Malik. Yang namanya asyud dewasa itu adalah balik atau pubertas. Jadi umurnya pinten kira-kira 12 nih. Biasanya disian perempuan daripada yang laki-laki. Pak Rahmat dulu umur pinten? Nggih paling nggih sami-sami nggih sekitar niku. Kemudian ini merupakan pendapat yang paling kuat. Mengapa? Liqaulihi. Ada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat An-Nisa itu juga menceritakan tentang asyud atau yang dewasa ini, yaitu tatkala membahas tentang anak yatim yang dewasa. Liqaulihi ta'ala hatta idza balagun nikah, hingga apabila mereka telah mencapai usia nikah. Usia nikah niku nggih balik niku pun usia nikah. Nah, kemudian para ulama juga berpendapat ini adalah dewasa paling awal. Disebut dewasa paling awal itu adalah saat balik itu. Kemudian ada para ulama juga berpendapat sedangkan wa aqsahu arbaun wa salasuna sanatan, tengah-tengahnya dewasa itu 34 dan 34 tahun. Wa aqsahu arbaun wa salasuna sanatan. Wa huwa qaulu Sufyan As-Tsauri. Nah, pendapat bahwasanya dewasa tengah itu menurut Sufyan As-Tsauri niku umur 34. Wastawa, tadi di dalam ayat yang 14 ada kata-kata wastawa nggih. Walamma balagha asyuddahu wastawa. Wastawa itu umur berapa? Niki pendapat wastawa qala Ibnu Abbas balagha arba'ina sanatan. Yang disebut wastawa itu adalah menafsirkannya sebagai mencapai usia 40 tahun. Itu menurut pendapat Ibnu Abbas. Jadi di Quran surat Al-Qasas ayat 14 ini, setelah dia, yaitu dia Nabi Musa dewasa dan sempurna akalnya,
kami menganugerahkan kepadanya hikmah dan pengetahuan. Nah, para penafsir berpendapat ini adalah kisah di mana Nabi Musa belum diangkat menjadi nabi. Nah, jadi berbagai macam pendapat tadi setelah dikelola, kira-kira pendapat yang paling mendekati kebenaran itu yang tengah-tengah. Artinya sekitar 34 itu. Pun gelut menang. Ternyata di beberapa tafsir disebutkan bahwasannya Nabi Musa sebelum menjadi nabi itu sudah mempunyai murid. Muridnya jumlahnya 9. Itu sudah diajar oleh Nabi Musa. Itu tentang asyud, umur berapa kan gitu. Nah, kalau tanpa umur, kalau kita berpijak tanpa umur, niki kita bisa berpedoman pada Quran surat Al-An'am. Quran surat Al-An'am 152 yang bunyinya hatta yablugha asyuddahu, hingga yang mencapai kedewasaannya. Apa dewasa itu? Yakni kuwatahu. Maksudnya adalah kekuatannya itu sudah sempurna. Waqad takunu fil badan, dan kekuatan itu ada kalanya di badan. Waqad takunu fil ma'rifati bitajribah. Kekuatan yang disebut dewasa itu kekuatan memahami berdasarkan pengalaman. Remaja kalau umur sekitar SMA akhir gitu, itu sudah bisa, kekuatan badannya juga kuat, kemudian akalnya juga sudah bisa mengambil pelajaran dari kehidupan-kehidupan yang dilalui. Dewasa niku di antara tandanya adalah mampu untuk mengambil pelajaran dari kehidupan yang ada. Lah nek sampai tua, nuwun sewu, umur tua, umure pun 50 kaya kula, tapi belum bisa untuk mengambil pelajaran dari kehidupan. Itu namanya belum dewasa. Walaupun umurnya sudah tua. Iki abad ke-13 sampun wonten teori seperti ini. Bahwa dewasa itu ya kuat badannya, kuat pikirannya, mampu untuk mengambil pelajaran dari pengalaman hidupnya. Dan itu di teori-teori psikologi zaman sekarang yang muncul sekitar abad ke-18-19 Masehi, itu baru muncul teori-teori tentang seperti itu. Tapi hari-hari ini yang lebih terkenal itu teori dari barat. Mengapa? Karena guru-gurunya, dosen-dosennya guru-guru itu adalah kebanyakan lulusan barat, nggak bisa baca tulisan Arab. Maksudnya kitab-kitab niku berarti yang disampaikan dosen-dosennya otomatis teori-teori yang dari barat. Padahal kita sebetulnya kaya tentang teori-teori seperti itu. Pak, kalau bahasa Arab itu nggak iso nggo sangu wawancara ndelek kerja. Makanya belajarnya bahasa Inggris. Oke, seharusnya mboten seperti itu. Kita niku selain bekerja kan juga butuh sangu untuk kehidupan yang selamat dunia akhirat niku. Maka harusnya belajar. Tapi niku kan ideal. Orang belajar tenanan niku nggih mboten saged sedaya. Di dalam Al-Qur'an itu nggih disebutkan segolongan saja. Kabeh sinau engko sing perang sapa, sing kerja sapa kan ngoten. Nggih, jadi dari berbagai macam tafsir ini monggo panjenengan yang kira-kira mengikuti yang siapa? Mengikuti Ibnu Abbas, jadi Wastawa tadi ditafsirkan sebagai umur 40 tahun. Kok kadon nek umur 40 tahun gitu. Karena jadi nabi itu belum mestinya masuk
Nabi Musa nanti nikahnya umur 50 tahun. Ya wallahu alam, tapi memang keterangannya seperti ini, perbedaan-perbedaan seperti itu. Kalau yang awal jadi asyut atau dewasa itu yang awal tadi umur pinter. Nggih, sekitar 12 nggih. Yang tengah-tengah 34, yang sempurna 40 tahun. Kemudian ditambahi penjelasan karakteristik dewasa adalah kuat badannya, juga pikirannya juga sudah kuat. Pikiran yang kuat itu adalah yang mampu mengambil pelajaran-pelajaran dari pengalaman hidupnya maupun hidup orang lain. Oke, niku yang Quran surat 14. Kemudian masih Quran surat Al-Qasas ayat 14, di situ ada kata-kata hikmah wal ilma. Ya, atainahu hukman wa ilma. Kami menganugerahkan kepada Musa hikmah dan ilmu. Apa yang dimaksud hikmah dan ilmu di sini? Al-hikmah qoblan nubuwah. Jadi yang dimaksud hikmah yang dianugerahkan kepada Nabi Musa di dalam ayat ini itu adalah al-hikmah qoblan nubuwah, kebijaksanaan sebelum diangkat menjadi nabi. Wakilah dan juga ada yang berpendapat eh, eh, hikmah tadi itu al-fiqhu fiddin, yaitu mendalam, pemahaman yang mendalam tentang agama. Sedangkan nubuah sendiri itu pendapatnya Mujahid itu al-fiqhu, jadi mendalam terhadap permasalahan agama. Nah, kok kemudian kebijaksanaan apa hubungannya? Jadi antara orang bijaksana niku kalau kita hubungkan dengan makna yang tadi bahwasanya orang dewasa itu adalah yang sudah mampu mengambil pelajaran dari kehidupannya maupun kehidupan orang lain, maka bisa di sini disambungkan bahwasannya yang namanya hikmah di sini itu adalah yang memahami al ilmu bima fi dinihi wa dini abaihi, yaitu ilmu tentang agama bapak-bapaknya, jadi agama-agama terdahulu yang masih ada pada saat itu. Jadi bisa memahami. Nah, ini tadi saya menyebut bahwasanya Nabi Musa itu sudah memiliki 9 santri. Ini disebutkan di dalam tafsir Al-Qurtubi tadi, yaitu Al-Jami' li Ahkamil Quran tadi. Wa kana lahu tis'atun min bani Israil yasma'una minhu. Ada 9 orang dari kaum Bani Israel yang mendengarkan dari Nabi Musa. Artinya nyantri lah kalau zaman sekarang niku. 9 orang. Nah, mesti kalau nyantri itu kan mestinya apa yang disampaikan oleh Nabi Musa niku kan pendalamannya lebih dalam dari orang kebanyakan. Wa yajtami'una ilaihi wa kana hadza qabla nubuwah. Ini berlangsung sebelum masa kenabian. Kemudian di akhir ayat ini wa kadzalika najzil muhsinin. Dan seperti itulah dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang muhsinin. Nggih. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang muhsinin, yaitu orang-orang yang berbuat kebaikan.
Niki ada tafsirnya begini. Ai kama jazaina umma Musa lammas taslamat li amrillah. Yaitu sebagaimana kami niki di sini Allah membalas ibu Musa ketika ia berserah diri kepada perintah Allah. Jadi kalau minggu kemarin kita membahas skenario kehidupan itu kan macam-macam. Orang niku nggih mboten enten sing mboten salah. Nabi Musa mawon nggak ada salah. Tetapi yang paling penting kita itu harus tetap dalam koridor aturan Allah. Walaupun rotok kiri tapi jangan sampai kebablas teng jurang. Nggih, kalau terlalu ke kanan niku kalau kebablasan nggih jangan sampai ke jurang. Kiri niku pripun, Pak? Kiri niku ya wis ora ngurusi agama. Wis pokoke uripku wis sak karepku. Nah, halal haram mboten enten. Nek sing kanan niku terlalu kebangetan sampai gak gelem nikah, bendino poso, wah, gak gelem kerja, wiridan terus, ngaji terus. Lah niku kebangetan niku nggih salah. Nggih. Nggih. Mboten enten istilah kalau di dalam Islam niku orang mendeto sampai mboten mau nikah niku. Kecuali punya penyakit umpamane nuwun sewu mboten saged sing nika mboten saged difungsikan. Kan ada orang seperti itu nikah. Nah, nanti kalau nikah malah kasihan istri. Ya ulama-ulama besar itu nggak banyak yang nikah daripada yang nggak nikah. Oke. Nah, dalam koridor sebagaimana ibunya Nabi Musa alaihissalam niku taat kepada Allah, perintah-perintah Allah dijalankan sampai dipaksa oleh keadaan untuk menghanyutkan anaknya yang masih bayi kira-kira umur 3 bulan. Niku nggih purun karena perintah Allah. Sebagaimana perintah Allah kepada Nabi Ibrahim juga gitu. Maka kalau seseorang itu dalam kondisi apapun tetap teguh, ya, tidak tidak kebablasan kiri, kebablasan kanan, maka nanti Allah akan memberikan balasan. Ya, balasan. Balasannya apik. Ya. Jadi yang saya niku agak khawatir niku kan hal-hal seperti ini kalau dituturkan atau dinasehatkan kepada anak-anak muda niku kan kadang-kadang angel trimo nggih. Tapi kalau menerima itu kan jadi nanti orang yang baik-baik. Jadi wis sak ndablek-ndableke iku ojo sampai terjerumus terlalu ke kiri maupun ke kanan. Ya, di antara ndablek nek main game niku kan masih bisa ditolerir lah. Tapi nek sampai kemudian yang haram-haram gitu atau maupun kalau terlalu ke kanan yang maksudnya ke kanan itu akhirnya menyalah-nyalahkan orang lain, mengkafirkan sesama orang muslim itu kan boten kantor. Tidak boleh seperti itu. Nah, kok kemudian terjebak di sana gitu. Ya, ini biasanya nanti hidupnya niku nggih rada angel. Walaupun gampilane nek diilustrasikan kudune dhek iku oleh anugerah 90. Tapi karena pernah nome niku salah dadine gitu. Itu kurang ya, mboten biasa nih mboten. Nggih. Kan biasanya orang yang sungguh-sungguh niku biasanya anugerahnya nggih lebih besar. Wa alqat waladaha fil bahr wa saddaqat biwa'dillah faradadna waladaha ilaiha bitakhafi wat tarafi wa hiya aminah. Nggih. Yang dimaksud bahwasanya Allah memberikan balasan kepada orang-orang berbuat kebaikan tadi, salah satu contohnya adalah Allah membalas ibu Musa ketika ia berserah diri kepada perintah Allah setunggal. Yang perintah Allah diantaranya melepaskan anaknya
menganyutkan Nabi Musa ke sungai dan membenarkan janji Allah. Karena janji Allah itu biasanya orang kalau percaya dengan janji Allah, maka dia berani untuk berkorban. Woi, kudu sodako, nek sodako engko mendapatkan balasan begini begini begini. Nah, maka berani berkorban untuk bersedekah, berani berkorban untuk menyisihkan waktu untuk sholat, menyisihkan waktu untuk belajar, menyisihkan waktu untuk apa nih, nek seripan itu apa, takziah dan seterusnya. Nah, niku nek mikir ego memang kesenengan kan apa sih gitu, gitu. Tapi karena janji Allah bahwasanya orang-orang yang baik yang turut perintah Allah maka akan diberi balasan. Nah, itu contohnya seperti Ummi Musa atau ibunya Nabi Musa. Nah, bentuknya Allah mengembalikan anaknya kepadanya, mengembalikan untuk disusui itu bahkan dianugerahi oleh dengan keistimewaan yang namanya hikmah dan ilmu tadi. Wadakhalal madinata niki ayat yang 15. Wadakhalal madinata ala khini ghaflatin min ahliha. Dia Nabi Musa masuk ke kota ketika penduduknya sedang lengah. Lengah niku pripun di sini? Nah, tafsirnya lengah niku sepi. Sepi niku kan lengah mboten enten. Ngoten niki masih wong angkringan sih melorok rame. Motor masih warwer-warwer gitu. Lengah. Lah niku kok kula batin-batin kok meh padha ae ya dhisik karo saiki. Pripun maksudnya? Sakniki nek sepi-sepi kan terus enten preman bergerak terus gelut ngoten. Lho ternyata ke zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa niki kan ketika Nabi Musa masuk ke kota, penduduknya dalam sedang lengah, dia mendapati di dalam kota itu dua orang laki-laki yang sedang berkelahi. Kayak sakniki to, Pak. Nek sepi-sepi kenapa bertarung. Nah, yang dua orang berkelahi itu seorang dari golongannya yang yaitu Bani Israel dan seorang lagi dari golongan musuhnya yaitu kaum Fir'aun. Di dalam tafsir disebutkan kaum Fir'aun itu tidak hanya sekedar kaum, tapi pasukan, Pak. Itu. Sehingga itu jadi masalah, wong bunuh tentara, ya, makanya terus diuber-uber nih. Oke, langsung saya baca terjemahannya bahasa Indonesia, nggih, ben cepet. Nah, kemudian orang yang dari golongan Nabi Musa meminta pertolongan kepada Nabi Musa untuk mengalahkan orang yang dari golongan musuhnya, golongan Fir'aun itu. Lalu Nabi Musa memukulnya dan tanpa sengaja membunuhnya. Nah, kemudian terjadi penyesalan Nabi Musa itu. Kemudian Nabi Musa berkata, ini termasuk perbuatan setan. Sesungguhnya dia adalah musuh yang jelas-jelas menyesatkan. Jadi orang membunuh orang lain itu termasuk perbuatan setan. Kelahi-kelahi yo. Maka nek canom niku nek pingin kalahi itu jangan bawa sajam. Jangan bawa sajam, ada batas lah. Nggih mriki ini sing mboten tahu kelahi situ. Kata yang mboten neten nggih. Masa kecil kita mungkin paling enggak sekali dua kali kan pernah bentrok. Biasa nih. Dalam Jadi bantingan. bantingan. Ya, di dalam tafsir disebutkan, ini agak detail tafsir. Setelah Nabi Musa dewasa dan tinggal di istana, berarti kan kok ini kok membela pada waktu terjadi perkelahian dua orang kok membela kaum Bani Israel, berarti Nabi Musa kan pun paham, Pak. Berarti walaupun di istana belajar di lingkungan Fir'aun pun, tapi dia akhirnya tahu bahwa dirinya adalah orang Bani Israel. Nah, kotanya itu yang dimasuki di dalam tafsir disebutkan kota Memphis. Memphis Mesir.
kerajaan Mesir waktu itu. Ketika itu penduduknya sedang lengah karena sedang beristirahat sehingga jalan-jalan menjadi sepi. Lalu ia mendapati di dalam kota itu dua orang berkelahi. Yang seorang dari Bani Israel dan yang satu orang dari pihak musuh yaitu kaum Fir'aun. Lalu kemudian terjadilah tanpa sengaja Nabi Musa membunuh. Kemudian Nabi Musa ngakui yang kulakukan ini adalah perbuatan setan yang selalu mendorong kepada kejahatan dan kesalahan. Sungguh dia yakni setan itu adalah musuh abadi manusia yang jelas menyesatkan siapapun yang lengah. Niki mungkin berkali-kali saya ulang. Setan itu bahkan untuk menyesatkan manusia itu membo-membo atau beralasan dengan menggunakan nama Allah. Saat setan iblis itu menipu Nabi Adam itu pun menggunakan nama Allah. Jadi ampun gampang percaya dengan orang yang menggunakan nama Allah. Ampun mudah percaya. Nah, kalau itu memang salah, mboten usah diikuti. Wong tahu betul-betul sudah diumumkan. Orang ini penipu. Nah, saat ini kan enten nggih, penipu wonten fotone gitu kan. Terus kemudian terus sih bahkan ada orang yang caranya menipu itu jadi mualaf di masjid-masjid. Terus jaluk sangu kan ngoten. Nah, ini kan enten foto nih. Kalau sudah jelas-jelas seperti itu walaupun dia mengatakan demi Allah, nah ini sudah diumumkan kayak gitu. Ya mboten usah dibantu. Ya kecuali memang pingin membantu wis ora apa-apa lah. Ngesake ben nggo maem ngoten ya terserah. Nah, karenanya tidak harus seseorang itu walaupun seseorang menyebut nama Allah kalau itu memang sudah jelas kita punya bukti dia salah, ya memang harus salah. Nah, niki yang Nabi Musa alaihissalam niki tanpa sengaja. Itu pun beliau masih ya Allah, ini kan bagian dari perbuatan setan. Berarti halus jiwanya Nabi Musa niku halus. Nggih mboten enten sih nabi kok jiwanya mboten halus. Nggih. Nabi Musa menyesal atas kematian orang itu karena pukulannya sebab dia bukanlah bermaksud untuk membunuhnya, tetapi hanya semata-mata membela kaumnya. Niki sebelum Nabi Musa diangkat menjadi nabi. Niku wauli molas. Sekarang 16. Yang artinya dia Nabi Musa kemudian berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku." Nah, karena merasa salah, maka kemudian Nabi Musa mohon ampun kepada Allah. Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli. Nah, ini biasanya saya mendapatkan ijazah dari guru saya itu kalau sholat taubat ini dibaca pada waktu sujud. Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Niku 5 kali bacanya. Di sujud sholat taubatnya sendiri 4 rakaat. Yang dibaca Quran surat Al-Insyirah. Rakaat yang pertama dan yang ketiga. Yang kedua kulhu. Kulhu dan yang keempat kulhu. Pada waktu sujud kita mohon ampun dengan baca seperti doanya Nabi Musa ini. Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tambahannya fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Pun pernah sholat taubat? Dereng. Nggih, kapan-kapan. Nah, kapan, Pak? Nggih terserah jenengan. Nggih, memang yang bagus niku kalau mau ngawali nggih ben ngertos nggih jamaah. Ya, sebetulnya niki bukan sholat sunnah yang bagus untuk jamaah.
Seperti sholat duha niku nggih mboten bagus nek jamaah. Sholat tahajud nggih mboten bagus nek jamaah. Tapi nek mboten pernah, yo gak pernah. Gak pernah pengalaman, nek pun pengalaman sekali nggih monggo dilaksanakan. Dulu saya sok ngajak teman-teman dari Majelis Syabati itu sholat taubat niku malam Minggu Pon. Tapi jam kali welas. Panggone teng Masjid Pot Galeh. Kayak Nggih. Napa kok teng Pot Galeh? Mboten ngrepoti sapa-sapa. Masjidnya buka 24 jam. Mriko niku mboten enten wong nolak. Mboten enten masjid dikunci. Abdi daleme sampe aduh. Jam 12 nika kira-kira setengah satu baru mulai. Apa udut sih. Setengah siji mulai. Nah, niku yang sholat yang kita lakukan itu sholat kajat dulu 12 rakaat. Dua 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 dua. Lalu kemudian sholat sunnah tasbih 4 rakaat. Berarti men pinten? 16. Ditambah 4 sholat sunnah taubat. Bar ngoten lengkapi witir 3. Wis kaya tarawih. Luwih akeh daripada. Napa kok malam Minggu Pon? Ini ku pilihan mah. Pilihan. Napa kapan-kapan gene mriki? Wah, abot paling. Kok jenengan wong kula nggih abot to. Makane golek kanca. Dhewe abot. Nggih karena nanti selesainya sekitar jam 3. Karena nggih waktu itu jam setengah satu sampai jam 2-an baru selesai sholat. Baru kemudian zikir, bali-bali nggih sampai rumah setengah 3 sampai jam 3. Sing mboten purun bali nunggu subuh sisan. Nggih. kayak Beto nika, beto jumbo isi kopi. Nggih, iki apakah harus, Pak? Loh sunah kok mboten harus. Sunah niku mboten harus. Paling enggak nggih doanya niku dinikmati. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Tahu yang agak panjang astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu kan mohon ampun dan bertobat kepada Allah. Nah niku kadang-kadang karena wis biasa bar salat muni. Nggih muni, tapi terus rasane terus ilang. Wis pokoke istiqomah. Istiqomah tapi kemudian gak ono rasane ya gak enak. Janjane lho, Pak. Kowe pokoke istiqomah diwaca. Tapi niku nggih kurang enak rasanya. Tapi nek mboten di walaupun nggak ada rasanya, kalau mboten ditekuni, di istiqomah nggih biasanya bablas. Pertama bablas sekali, ulangi terus bablas 2 kali baru bablas. Pak Lukman kok ngerti pengalaman. Pengalaman ngoten niku. Saya niku berusaha walaupun saya gantinya ini ku sambil nuwun sewu, sambil naik motor. Umpamanya karena umpamanya kalau di malam Selasa malam Rebo saya ini kan punya jadwal di dekat CEC. Itu ada yang kenal di sini katanya siapa dulu tuh? Plumber itu. Nah, di sana niku maunya habis isya langsung. Nah, saya adzan, saya sholat terus berangkat. Mboten usah zikir bar niku. Bar sholat langsung saya berangkat lah. Dikiri kalau ganti tengah di atas motor. Sampai sana pun selesai. Itu Pak, napa sae ngoten? Oh sae, oh, daripada ngelamun nggih tetep apik wiridan. Bahkan dulu saya juga pernah ngambil
100 sehari, 3 bulan belum nggak cangkep 100 sehari. Untuk tiap hari di bulan Rejab ruah puasa, itu pernah saya ceritakan kok di sini. Ini saya membaca Sayyidul Istighfar 41 kali tiap hari. Nah, itu ternyata selesai kalau kita perjalanan di atas motor kira-kira 20 menit. Terus selesai. Saking apa nih? Saking nek pas mboten di atas motor niku kegoda liyane. Ya alhamdulillah kelakon dan akhirnya waktu itu 1 Syawal nih pas takbiran itu. Pas takbiran kita akhiri. Dan itu saya merasakan manfaatnya besar sekali. Besar niku nggih besar nggih. Artinya ada hal-hal yang saya pikir sifat-sifat yang sulit sekali untuk dihilangkan niku kemudian Allah paring paring perubahan. Kemudian berikutnya yang ke-17. Qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin. Dia Nabi Musa berkata, "Ya Tuhanku, karena nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, tuntunlah aku sehingga aku tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang durhaka." Nah, selain mohon kepada Allah untuk diampuni dosanya, juga memohon untuk dibimbing oleh Allah. Dan itu terjadi di ayat 18 niku ada orang yang minta tolong lagi untuk bantu apa? Bantu kelahi niki, ayat ayat 18 nih. Karena peristiwa itu tadi sampai membunuh tanpa sengaja, dia Nabi Musa menjadi ketakutan berada di kota sambil menunggu akibat dari apa yang dilakukannya. Tiba-tiba orang yang kemarin meminta pertolongan berteriak-teriak, meminta pertolongan lagi kepadanya. Musa berkata kepadanya, sesungguhnya engkau adalah orang yang jelas-jelas sesat walaupun dari kaumnya sendiri. Wong wingi kelahi kok saiki kelahi maneh, berarti tukang kelahi. Bahkan ada yang menafsirkan orang ini adalah memang sebetulnya mengadu domba. Yang disebut di situ adalah orang ini sebetulnya adalah yang Musa Samiri namanya. Musa Samiri yang nanti akhirnya buat patung pedet sing iso muni teko emas niku lho. Nah niku ujungnya sampai sana kalau ditarik. Ini memang orang troublemaker. Orang iso sadar orang kayak gini niku. Memang tugasnya sudah niku. Tugas dari iblis untuk nggodha terus. Nah, yang ke-19 ketika dia Nabi Musa hendak memukul orang yang merupakan musuh mereka berdua, dia musuhnya berkata, "Wahai Musa, apakah engkau bermaksud membunuhku sebagaimana kemarin engkau membunuh seseorang? Engkau hanya bermaksud menjadi orang yang berbuat sewenang-wenang di negeri ini dan tidak bermaksud menjadi salah satu dari orang-orang yang mengadakan perdamaian." Nah, ini yang memperingatkan malah musuhnya dari kaumnya Fir'aun. "Oh, kamu udah bunuh 1 orang ya kemarin. Kamu tidak bermaksud jadi orang baik itu. Tidak ingin mengadakan perdamaian dan perbaikan untuk masyarakat. Wa ma turidu an takuna minal muslihin. Dan tidak bermaksud menjadi salah satu dari orang-orang yang mengadakan perdamaian." Oke, itu sampai 19 seperti itu. Jadi nanti yang ke-20 itu ada orang yang memperingatkan Nabi Musa, kemudian Nabi Musa menyingkir apa namanya lari dalam perlarian dari Mesir. Nah, itu akan menjadi tahap kehidupan yang ketiga dari Nabi Musa di pelarian. Nah, ini mau berarti tahap kedua pada waktu Nabi Musa sudah dewasa kan kemarin minggu kemarin kita bahas Nabi Musa lahir dan diasuh oleh di istana Fir'aun. Insya Allah minggu depan mudah-mudahan kita semuanya sehat,
dan diberi kekuatan dan diberi kehendak untuk ngaji malih, kita lanjut untuk tahap yang ketiga dari kisah kehidupan Nabi Musa. Untuk malam hari ini mari kita akhiri dengan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anzilna munzala mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna makhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun dan mohon maaf apabila ada khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,